Sekarang kita kembali ke informasi selanjutnya pemirsa yang tadi sempat saya sampaikan di awal ya bahwa Komisi Yudisial saat ini tengah menyelidiki beredarnya video viral yang menunjukkan dugaan sikap Ketua Majelis Hakim menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ada video amatir yang diunggah oleh akun anonim di TikTok diduga berisi pengakuan Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus Joshua pemirsa. Ya, dalam video viral ini terungkap pernyataan yang menyebutkan hakim bahwa seolah ada hakim yang tidak akan mempertimbangkan kesaksian Sambo dan terdakwa lainnya, namun hakim akan mendengarkan saksi Baradae dan menghukum Ferdi Sambo dalam kasus ini. Apa pengaruh beredarnya video ini dalam putusan kasus pembunuhan Brigadir Joshua nanti? Akankah sanksi dijatuhkan pada Hakim Wahyu? Baik. Iya, memang sebenarnya kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Tapi karena saat ini baik Hakim Wahyu memang belum memberikan klarifikasi terhadap video ini, sebenarnya yang ada di video benar dia atau tidak dan siapa yang merekamnya. Tapi tidak mengapa, kita akan bahas saja karena ini memang sangat menarik untuk kita analisis pemirsa. Mungkin saya ke Pak Ahyar Salmi yang sudah bersama saya di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, malam ya. Caca. Pak, kalau misalnya Bapak tadi ini kan sudah tahu ya pasti ya soal video viral. Sebenarnya ini boleh tidak Pak? Mengingat kalau hakim itu kan ya lagi istirahat, lagi bersama keluarga. Pasti kan ada lah ya sedikit perbincangan mengenai bocoran-bocoran kasus. Tapi karena ini kasus Sambo, jadi viral. Bagaimana Pak? Ya, kan saya belum mendapat informasi dengan tegas hukuman apa yang akan dia jatuhkan. Kan harus juga kita ingat, seorang hakim itu dari awal dia melakukan pemeriksaan, memperhatikan semua saksi-saksi, keterangan ahli, pastilah udah terbangun keyakinan. Di sini lagi Caca, Indonesia ini menganut teori pembuktian yang negatif. Ya. Artinya harus ada diatur dia dalam dua alat bukti di dalam undang-undang, kemudian keyakinan hakim. Jadi kalau menurut saya salahnya apa? Secara hukum ya salahnya apa? Kalaupun misalnya ada telontar yang kayak begitu, kecuali dia mengatakan ada pesanan dari seseorang bahwa ini dihukum berat sesuai dengan pesanan ini. Ya. Atau ada pesanan hakim manapun supaya hukumannya diringankan. Ini yang salah kalau menurut saya secara hukum. Tapi saya nggak tahu secara etis apa. Tetapi jangan sampai kalaupun ada pelanggaran etis, tentu saya berharap tidak ada pergantian majelis ini tadi, kalaupun ada. Karena ini nggak mudah ya, nggak mudah untuk kalau orang hanya membaca berkas, sensenya itu nggak akan dapat di situ. Karena kita ingat Caca, rasa keadilan. Keadilan itu rasa loh, bukan logika. Nah rasa itulah yang dibangun selama ini didukung oleh dua alat bukti karena ada keyakinan tadi. Keyakinan berkaitan dengan rasa, perasaan. Sudah saya tangkap Pak, berarti menurut Pak Ahyar Salmi tidak ada masalah ini karena tidak terlalu esensial. Tapi apakah ini dikatakan sudah ada justifikasi dari hakim sebelum vonis dijatuhkan, bahkan tidak mempertimbangkan lagi bukti apapun, kesaksian apapun dari Sambo dan Putri Chandrawati? Sesaat lagi kita akan bahas, usai jeda berikut. Enggak, lagi di RSPAD aja. Lah ini mau ke sana, mau ke sini. Enggak perlu. Habis ini pokoknya selesai dari sini nanti saya ke sana. Amit tunggu aja di sana. Siapa? Amit. Oh siap. Ya pokoknya habis selesai ini saya ke sana. Ya kepada ya. Bukan masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Iya. Kemarin kan menurut saya sebenarnya udah gatal lagi saya diam.
Ya pemirsa, itu video meskipun saya tegaskan sekali lagi azas praduga tidak bersalah, kita tidak tahu apakah benar dalam video tersebut adalah Hakim Wahyu atau tidak. Tapi itulah yang viral di media sosial. Langsung saja saya akan tanyakan kepada dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Martin, kuasa hukum dari keluarga Joshua, dan juga Pak Miko Ginting, jubir dari KY. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Mbak Caca. Oke, sekarang saya ke Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko, karena ini sudah viral, banyak yang menyoroti, banyak pula yang mengkritik. Sebenarnya dari KY, sudahkah ada hasil investigasi dalam video viral itu benar Hakim Wahyu tidak? Ya, pertama kita sudah memperoleh 2 video ya. Jadi tepatnya 2 cuplikan video yang diunggah melalui platform TikTok ya oleh pengunggah yang bersifat pseudonym ya. Jadi tidak menggunakan identitas sebenarnya gitu. Nah, di dalam 2 video itu yang perlu kita telusuri sebenarnya satu ya, apakah benar bahwa hakim, dalam hal ini Hakim Wahyu yang ada dalam video tersebut gitu ya, berikut audio dan juga visualnya. Nah, apakah ada benar validitasnya, apakah ada rekayasa dan seterusnya, itu akan ditelusuri. Yang kedua yang kita telusuri adalah soal narasi atau captionnya atau keterangan dari video ini, ya. Nah, apakah kemudian caption itu atau narasi itu berhubungan dengan percakapan yang sedang dilakukan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita telusuri adalah suara perempuan itu, ya. Apakah dia hakim, apakah dia non-hakim, apakah dia ada dalam ruangan tersebut, atau suara yang ditempelkan berikutnya. Nah, ini kan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita telusuri, gitu ya. Jadi, kita tentu butuh waktu untuk melakukan penelusuran itu, karena tadi ini cuplikan dari kemungkinan kan ini video juga tidak hanya ini ya, tapi beberapa cuplikan gitu ya, diunggah di platform TikTok gitu ya oleh pengunggah yang bersifat pseudonym. Nah, tentu kita akan telusuri juga gitu siapa pengunggah sebenarnya, kapan diunggahnya, dan apa motifnya begitu kan. Nah, ini butuh waktu untuk kita melakukan penelusuran. Kalau Hakim Wahyu sendiri membenarkan atau membantah itu dirinya? Kita belum melakukan pemanggilan ataupun penggalian keterangan terhadap yang bersangkutan, karena tentu yang perlu kita jaga adalah kemandirian hakim ya dalam memeriksa dan memutus perkara ini gitu. Jadi kita juga bisa mungkin menahan diri untuk menjaga kemandirian itu. Baik. Nah, dan sebenarnya kan yang paling penting gini, kalaupun ya, ini sekali lagi, kalaupun kita akan meminta keterangan dari hakim, itu adalah the last resort atau usaha terakhir. Karena persidangan kan sedang berlangsung kan, jadi kita tidak mungkin melakukan pemanggilan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita melakukan meminta keterangan terhadap hakim bersangkutan, itu bukan dalam konteks pemeriksaan, tapi penggalian keterangan atau permintaan keterangan begitu ya. Okay. Nah, sekarang yang ditempuh oleh Komisi Yudisial, selagi persidangan ini juga berjalan, kita juga menyeimbangkannya dengan kemandirian hakim, maka kita akan telah dulu secara internal ya dengan resources yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Yang kedua, caranya yang sedang kita bicarakan adalah menggunakan keterangan ahli yang memahami ya forensik digital begitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan keterangan atau informasi yang utuh mengenai pengunggahan video ini gitu. Baik, Pak Miko, secara etika hakim sebenarnya boleh tidak hakim ketika masih dalam masa sidang kemudian ngobrol-ngobrol seakan-akan punya keputusan sebelum vonis, ini sebenarnya salah atau tidak? Ya, saya nggak mau berasumsi dan berhipotesis mendahului pemeriksaan ya, Mbak Caca ya. Jadi kita tunggu saja penelusuran dari Komisi Yudisial. Saya paham ini konteksnya lebih umum begitu ya, terlepas dari kasus ini. Tapi sekali lagi kita tunggu aja penelusuran dari Komisi Yudisial dan apa yang akan diambil ke depan gitu. Bang Martin, sekarang saya tanya kepada Bang Martin. Bang Martin, kuasa hukum keluarga Joshua, sebagai kuasa hukum keluarga Joshua ini bagaimana? Karena sempat ada yang menduga kalau memang ini kesalahan fatal, Hakim Wahyu diganti. Seperti apa kemudian? Apakah jangan-jangan nanti vonis berpihak kepada Sambo? Mas Bang Martin. Ya tadi Bang Miko sudah menyampaikan bahwa memanggil hakim saja itu adalah the last resort, apalagi mengganti hakim gitu ya. Dan kalau berbicara etik, saya bukan Komisi Yudisial, jadi saya tidak akan mengkomentari etik. Namun saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Ahyar bahwa keyakinan hakim itu sudah terbentuk. Dan kita tidak tahu itu kapan diambil videonya ya. Apakah pada saat perkara belum diperiksa atau mungkin ketika seluruh saksi dan ahli sudah diperiksa. Kalau ketika seluruh saksi dan ahli sudah diperiksa, ya saya pikir ya sah-sah saja kalau memang dia punya pendapat gitu atau keyakinan. Nah, namun yang jadi pertanyaan sekarang, apakah memang benar itu Pak Wahyu ya? Kita kan belum dapat konfirmasi. Yang kedua, sebenarnya ini bukan salah Pak Wahyu. Itu pembicaraan pribadi, ya.
semua orang pun kadang berbicara dengan koleganya ataupun berbicara dengan siapapun itu ya, lalu menyampaikan terhadap keyakinannya tersebut. Nah ini karena etik. Nah yang jadi salah itu adalah ketika ada orang ya yang menggunakan momentum ataupun manfaat ya. Ini terlepas dari benar atau tidak ya, kita presumption of innocence, kita membahas konteks kemungkinan. Nah, saya melihat bahwa orang yang merekam inilah yang harus segera dicari gitu ya. Kenapa harus dicari? Supaya yang bersangkutan bisa menjelaskan apa niatnya mengambil ya data ataupun informasi seorang dan menyebarkan tanpa izin. Oke, baik. Ini ada pasal 26 Undang-Undang ITE, ada pasal 32, dan ada pasal 48. Ini pelanggaran menurut saya, pelanggaran yang berat. Betul. Bang Martin ditahan dulu karena ini sebenarnya bukan soal bocornya video percakapan yang direkam diam-diam, tapi ada nama seseorang yang begitu pengaruh disebutkan dalam video tersebut. Dikatakan hakim tersebut sudah berbincang dengan Kabareskrim. Apa jadinya kalau hakim sedang berperkara ada intervensi sesaat lagi? Nanti dijawab ya Pak Ahyar, usai jeda berikut.